Kesempatan kali ini saya akan memprediksi sio anjing bagaimanakah keberuntungannya di tahun sio kelinci air tahun depan 2023. Kalau menurut kalender Cina, sio anjing ini akan menghadapi kondisi yang lebih bagus lagi daripada tahun 2022. Semoga begitu, dan bagaimanakah prediksinya menurut kartu tarot. Mari kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah asmara sio anjing. Asmara sio anjing di tahun 2023. Saya ambil 12 kartu ya. Ada simbol seorang wanita bawa koin. Kemudian ada simbol hubungan yang harus seia sekata. Ada kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Sebuah keputusan yang sangat menyakitkan. Dengarkan suara hati sesuai dengan intuisimu. Memimpikan sesuatu yang bisa tercapai atau juga bisa tidak tercapai. Selanjutnya, ada kondisi harus bisa mengendalikan ego ketika ingin menggapai sebuah hubungan yang lebih harmonis. Ada simbol pengorbanan. Kartu selanjutnya, ada simbol di mana kamu harus bisa melupakan seandainya hubunganmu kurang bagus atau hubunganmu sudah berakhir. Ada kondisi yang lebih bagus lagi di mana sebuah jalinan asmara yang mungkin akan menuju kebahagiaan. Ada kabar-kabar yang baik yang akan kamu terima. Ada kondisi kabar-kabar yang sangat begitu membuatmu bahagia atau kabar-kabar baik ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sio anjing kan dalam dunia sio ada beberapa elemen air, elemen kayu, logam, api, dan tanah. Nah, kadang-kadang itu yang elemen ini bagus, yang elemen ini tidak bagus, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memprediksi tidak satu persatu elemen, tapi general ya teman-teman. Jadi prediksi general ini tidak bisa mengcover semua dari elemen-elemen yang ada di sio anjing, juga tidak bisa mengcover semua energi dari sio anjing di seluruh dunia. Makanya ketika ada yang tembus, ada yang tidak, dan ada yang sedikit tembusnya, mohon dimaklumi. Yang baris pertama ini ada di mana untuk asmaranya kamu lebih fokus ke pekerjaan di sini. Mengapa begitu? Karena kamu ada perasaan di mana mungkin kamu pernah menjalin sebuah hubungan, kemudian hubunganmu tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitar, bisa juga dari keluargamu atau dari rekan-rekanmu dan lain sebagainya, yang membuat kamu mengalami hubungan yang kurang bagus, hubungan yang bisa terputus. Padahal di sini hubungan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki ketika kamu, pasanganmu, dan orang-orang di sekitarnya bisa menjadi satu kesatuan atau bisa menjalin sebuah hubungan yang baik, ya. Makanya di sini ketika misalnya keluarga tidak menyetujuimu dengan si dia, ada kondisi-kondisi hubunganmu bisa berakhir di sini. Sebuah keputusan yang sangat menyakitkan. Dan di baris yang kedua ini ada kondisi dinasihati. Dengarkan suara hatimu ketika kamu menjalani sebuah hubungan. Kalau hubungannya misalnya keluarganya tidak setuju, ya gimana lagi? Kamu pertimbangkan lagi, karena kalau keluarga tidak setuju, kalau ada hal-hal yang terjadi, misalnya kalian sudah menikah, pastinya akan kalian tanggung sendiri risikonya. Makanya di sini disarankan dengarkan suara hati dan intuisimu. Kemudian jangan terlalu bermimpi yang tinggi-tinggi, karena yang namanya cinta itu kadang-kadang
rasa coklat ya, tai kucing rasa coklat kelihatannya enak tapi begitu diceburi sangat menyakitkan. Seperti itu. Makanya di sini kamu lebih baik menghindari keinginan-keinginan atau impian-impian yang belum tentu terwujud, karena menjalin sebuah rumah tangga atau melewati dalam rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Akan banyak masalah-masalah yang terjadi yang harus diselesaikan. Dan di sini disarankan juga kamu harus bisa mengekang egomu dan harus melakukan perjuangan dan pengorbanan ketika kamu ingin bersamanya atau ketika ingin rumah tanggamu baik-baik. Di sini berarti nasihatnya kamu harus bisa mengendalikan egomu, harus bisa memberikan rasa nyaman pada pasanganmu, saling pengertian dan lain sebagainya agar hubunganmu atau rumah tanggamu bisa baik-baik saja. Selanjutnya di baris ketiga ini ada di mana kondisi-kondisi hubungan yang sudah mulai agak buruk, teman-teman. Ketika kamu tidak mau berkorban untuk dia atau tidak mau bersusah payah untuk mempertahankan hubungan, yang terjadi hubunganmu bisa semakin memburuk. Dan bisa terjadi hubungan yang kurang harmonis atau bisa jadi pisah-pisahan dan lain sebagainya. Tapi di sini ketika kamu mau berjuang, mau mengekang egomu atau mengendalikan egomu, tidak terlalu bermimpi tinggi melihat apa yang ada sesuai dengan kenyataan. Misalnya jika pasanganmu kenyataannya kemampuannya seperti ini, ya harus diterima kemampuannya. Jangan menuntut yang lebih dikarenakan memang kemampuannya seperti itu. Makanya di sini ketika kamu mau berusaha, mau berjuang, akan ada di mana rumah tanggamu bisa dipertahankan atau hubunganmu bisa dipertahankan, dan di sini akan ada kabar-kabar baik yang akan kamu terima terkait dengan hubunganmu. Tapi ini tadi setelah melewati masa-masa sulit, setelah melewati hubungan rumah tangga atau hubungan dengan pasanganmu yang mengalami ketidakharmonisan ya. Apalagi tidak ada dukungan dari pihak-pihak di sekitar atau pihak-pihak keluarga. Makanya di sini kamu harus mempertimbangkan baik-baik ketika ingin mempertahankan hubungan, ya harus mau berkorban. Jangan minta menang sendiri. Andai kata pasanganmu terlalu keras orangnya, ya kamu harus bagaimana menaklukkan kekerasannya. Kalau keras dilawan dengan keras, terjadilah hubungan yang semakin memanas. Makanya disarankan kekang egomu, kemudian ayo mau berkorban dan jangan terlalu bermimpi. Nasihatnya seperti itu untuk Shio anjing di asmaranya. Selanjutnya akan saya prediksi tentang karir Shio anjing di tahun 2023. Karir Shio anjing di tahun 2023 seperti apakah? Ada simbol kerja tim. Dengan kerja tim, karir akan bisa lebih baik lagi, atau mungkin kerja tim yang menghadapi tantangan. Mari kita lihat kartu berikutnya. Ada justice, proses hukum atau menuntut keadilan. Hati-hati dalam bekerja sama. Jadi artinya seperti itu ya. Selanjutnya untuk karir ada the moon, yang artinya pertimbangkan baik-baik sebelum menjalin sebuah kerjasama. Karena di sini akan ada orang yang iri dengki atau orang yang akan menyakitimu dari belakang, menikung dari belakang. Di depanmu baik, tapi di belakangmu dia menusuk. Hati-hati ya. Ada perencanaan, ada kondisi yang lebih nyaman lagi dalam bekerja. Oh, rezeki teman-teman. Bisa kamu bertemu dengan seorang pengusaha atau bisa juga kamu mendapatkan rezeki. Semoga saja. Di sini ada keluar dari penderitaan, yang artinya bisa menyelesaikan perkara yang terjadi. Ada percepatan ke hal apa? Ke sebuah kemitraan, sebuah kerjasama.
kesuksesan. Wow, bagus ya anjing ini. Kabar baik. Jadi sio anjing di karir di tahun 2023 akan mengalami percepatan, juga akan mengalami kesuksesan setelah bekerja sama dengan seseorang. Tapi di sini disarankan dalam bekerja sama harus tetap hati-hati, dikarenakan ada orang yang iri dengki, yang ingin menusukmu dari belakang, dan kemudian kamu bisa melewati masa-masa sulit dan terjadilah peristiwa di mana kamu akan kerjanya semakin sukses dan semakin lancar seperti itu. Nah, namun disarankan di sini ada hal-hal yang perlu kamu waspadai, yaitu yang pertama dalam bekerja sama harus hati-hati. Kamu harus jalan lurus ya dalam berkarir. Kalau tidak, kamu akan bisa menghadapi proses hukum. Makanya hati-hati. Makanya di sini setiap bekerja sama atau setiap melangkah dalam karir harus pertimbangkan baik-baik sesuai dengan hati nuranimu. Kalau kamu merasa itu nggak benar melanggar hukum, ya lebih baik jangan dijalankan, karena ada potensi di tahun 2023 jika kamu kurang hati-hati, jika kamu melanggar aturan yang ada, kamu akan menemui proses hukum ya teman-teman. Ini untuk karirnya. Selanjutnya untuk keuangan sio anjing. Keuangan sio anjing di tahun 2023. Semoga baik-baik saja karena karirnya juga sudah membaik ya. Keuangan sio anjing di tahun 2023. Ada simbol kesuksesan. Ada simbol kabar baik. Keuangan, ada simbol raja bawa tongkat, sebuah kepercayaan atau sebuah tugas. Ada simbol memulai langkah ke finansial yang lebih bagus. Selanjutnya ada simbol kamu bisa mengoptimalkan kemampuanmu, tapi juga harus hati-hati jangan sampai kamu dimanfaatin. The Lovers, sebuah hubungan. Konselor. Jadi di sini dalam membelanjakan keuanganmu harus hati-hati, harus memanajemen keuangan dengan bagus. Selanjutnya, ada simbol saatnya kamu berbagi uang atau saatnya kamu melakukan perbuatan dermawan, membantu orang-orang di sekitarmu, karena kan rezekimu banyak. Di tahun 2003 kemudian di sini sekalipun kamu memiliki kesibukan, karir yang bagus, kemudian keuangan yang bagus, di sini kamu diminta untuk tetap memperhatikan keuanganmu, dan di sini kayaknya akan ada sebuah perjalanan, mungkin kamu berlibur atau mungkin bagaimana. Ada simbol kerja tim. Ketika uangmu sudah meluber, kamu harus ingat dengan siapa-siapa kamu bekerja sehingga kamu mendapatkan rezeki yang luar biasa ini. Ada kondisi kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan di sini ada semacam kamu membuka usaha baru. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sio anjing ini memang di tahun 2023 adalah hoki. Jadi dinaungi Dewi Fortuna. Makanya untuk karir dan keuangan begitu sangat bagus ya. Untuk karir, untuk keuangan di tahun 2023 baris pertama ini melambangkan keuanganmu begitu bagus dan layaknya, dan sudah saatnya kamu membuka usaha baru di tahun 2023, dan sudah saatnya kamu berderma atau kamu membantu sesamamu yang kesulitan, karena di sini kamu rezekimu berlimpah ruah. Dan di sini kamu juga harus ingat dengan siapa saja kamu bekerja yang sudah membantumu sehingga kamu meraih kesuksesan, dan mulailah untuk berbagi-bagi rezeki. Intinya seperti itu, rezekinya sangat bagus untuk sio anjing di tahun 2023 dan saatnya membuka usaha. Seperti itu teman-teman. Bagus sekali. Dan bagaimanakah kesehatan sio anjing ini? Kesehatan sio anjing di tahun 2023. Kesehatan sio anjing di tahun 2023.
kesehatannya kurang sehat. Harus mulai merencanakan bagaimana caranya kesehatan bisa bagus. Harus memiliki misalnya BPJS dan lain sebagainya. Harus sudah menata atau melihat ke depannya ya. Apalagi yang sudah manula-manula seperti saya, harus memiliki asuransi. Ada perjalanan di sini. Relaksasi, kamu membutuhkan rekreasi, healing dan lain sebagainya. Di sini ada kondisi-kondisi yang masih kurang bagus juga, kurang bagus juga. Jadi teman-teman, untuk sio anjing kesehatannya harus diwaspadai banget. Kartunya yang keluar lebih cenderung tidak bagusnya, ya. Ada simbol kondisi-kondisi kematian teman-teman. Ini bisa mati sakit, bisa mati beneran, atau bisa juga kesehatan yang bisa kurang bagus banget. Semoga saja tidak terjadi ya. Yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jangan diaminkan. Kesehatan, ada simbol kesehatan harus betul-betul diwaspadai. Kurang bagus juga. Di sini ada kondisi yang bagus. Jadi teman-teman, dari ke-12 kartu ini, yang kurang bagusnya, yang bagusnya ini hanya ada satu. Nasihatnya harus betul-betul mewaspadai kesehatan. Apalagi di sini ada simbol kartu kematian keluar. Kamu bisa kambuh penyakitmu, atau bisa sakit yang semakin memburuk, atau kesehatan yang pada akhirnya meninggal dan lain sebagainya. Tapi di sini jangan diaminkan yang buruk-buruk, cuma jadikan kewaspadaan ya. Disarankan di sini nikmati hidupmu. Apalagi kamu kan sudah dapat rezeki banyak di tahun 2023. Sayangi tubuhmu, saatnya kamu jalan-jalan relaksasi. Bahagiakan hidupmu, sayangi tubuhmu seperti itu. Karena di sini kartu-kartunya kurang bagus semua, yang bagus cuma satu. Dan nikmati hidupmu dengan cara menyayangi tubuhmu dan relaksasi, healing, jalan-jalan sesuai dengan dimana kamu mau. Dan tentunya perjalanan ini jangan perjalanan yang terlalu jauh ya, harapan saya seperti itu. Karena di sini kondisi-kondisi tubuhmu kurang fit banget. Disarankan healing tapi jangan jauh-jauh karena tubuhmu kurang bagus. Nah, selanjutnya ingin saya prediksi di tubuh bagian manakah yang harus diwaspadai untuk sio anjing ini. Untuk sio anjing ini di tubuh bagian manakah yang harus diwaspadai? Sebentar saya ambil kartu yang ini ya. Untuk sio anjing di tubuh manakah yang harus diwaspadai? Bagian kepala naik turun, jadi bisa pusing nggak atau penyakit yang lainnya. Kemudian bagian tenggorokan, bagian dada, paru-paru waspadai. Bagian hati bisa dikatakan juga kurang aman. Bagian perut berkabut, ada kondisi di mana mungkin kamu bisa sakit perut tapi nggak begitu parah ya. Kemudian bagian alat kelamin bagus. Kemudian energi bagian bawah fokus. Lalu diwaspadai adalah kepala, kemudian dada, kemudian hati. Dada ini bisa dada dan jantung, dan perut
Itu yang perlu diwaspadai, yaitu kepala, dada, jantung, dan perut. Ya, itu perlu diwaspadai karena kondisi-kondisinya yang kurang bagus. Terutama di sini bagian kepala dan bagian dada. Dada ini bisa di paru-paru ya, kamu harus hati-hati. Kalau ada kendala misalnya sesek dan lain sebagainya, lekas periksa. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Juga di perut ini, perutnya juga ada kurang bagus, mungkin penyakit mahmud kumat atau penyakit yang lainnya kumat masih belum sembuh, dan tentunya hal itu perlu diperhatikan baik-baik. Seperti itu teman-teman prediksinya. Ada kebaikan, juga ada sesuatu yang perlu diwaspadai untuk sio anjing ini. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.